Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Pada tajuk Zona Jepang kali ini, kita akan melanjutkan belajar tentang kata sifat ya, yaitu bagaimana menyatakan benda yang titik-titik. Sudah siap? Ja, hajimemashou. Oishii ramen, 大好きなラーメンですよ。Oishii ramen, 大好きなラーメンですよ。Ramen yang enak adalah ramen yang paling saya suka. Kali ini kita akan belajar bagaimana menyatakan benda yang titik-titik. Tadi contohnya adalah oishii ramen atau ramen yang enak dan sukina ramen, ramen yang disukai. Baik, sekarang kita coba cek bacaan berikut ini. Hai, じゃあ一緒に読みましょうね。これはラーメンです。日本の有名な食べ物です。私の大好きなラーメンですよ。このラーメンは美味しいですが高くないです。とっても安いです。辛いラーメンもあります。じゃあ私と熱いラーメンを食べませんか? Sudah mengerti artinya? Oke, じゃあチェックしましょう。これはラーメンです。ini ラーメン。日本の有名な食べ物です。日本の有名な食べ物です。Masih ingat no? Ya. Ini untuk memberi keteranganですね。有名な食べ物、有名 terkenal. Jadi 有名な食べ物 makanan yang terkenal. 私の大好きなラーメンですよ。Oke, 私の大好きなラーメンですよ。Oke, ramen yang disukai. 大好き paling disukai. このラーメンは美味しいですが高くないです。このラーメン、ramen yang ini, このラーメン、美味しい, enak. Desu ga, di sini ada ga, masih ingat? Oke, tetapi takakunai desu. Kemarin kita sudah belajar kunai untuk bilang tidak. Jadi takakunai, tidak mahal ya. Kono ramen wa oishii desu ga takakunai desu. Ramen ini enak tapi enggak mahal. Totemo yasui desu. Sangat murah. Di sini ada totemo, sangat murah. Karai ramen mo arimasu. Karai ramen mo arimasu. Karai pedas, nih. Ramen yang pedas juga ada. Ja, watashi to atsui ramen no tabemasen ka? Masih ingat masen ka? Ya, untuk mengajak. Atsui panas. Jadi, ja, watashi to atsui ramen no tabemasen ka? Yuk, kita makan ramen yang panas. Oke. Dari cerita tadi, bacaan tadi kita bisa cek ada contoh-contoh kata sifat yang digunakan sebagai keterangan. Oke, di sana tadi ada kata yumei na tabemono desu. Suki na ramen desu. Genki na hito desu. Oke. Lalu oishii ramen desu. Atsui ramen desu. Omoshiroi hito desu. とても安いラーメンです。とても素敵なラーメンです。大好きなラーメンです。Oke, kita cek dulu yang bagian ke satu. Nah, masih ingat kemarin kata sifat ada dua macam, yaitu kata sifat na dan kata sifat i. Jadi, caranya dalam menyusun untuk membuat keterangan benda yang titik-titik dengan kata sifat, kita harus perhatikan dulu kata sifatnya. Untuk kata sifat na, nanya selalu mengikuti. Oke. Lalu untuk kata sifat i, kita bisa langsung menambahkan ke kata bendanya. Kemudian ingat untuk keterangan selalu di bagian depan ya. Jadi di sini ada yumei na tabemono. Ya, makanan yang enak.
sukina ramen. Oke, ramen yang disukai. Oke, dan genki na hito. Masih ingat kata hito? Oke, ini artinya jadi orang yang sehat atau orang yang bersemangat, orang yang aktif. Genki na hito. Watashi tachi wa genki na hito desu ne. Oke. Hai, lalu untuk kata sifat i langsung oishii ramen. Ya, ramen yang enak. Atsui ramen. Ramen yang panas. Dan omoshiroi hito. Orang yang menarik. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan keterangan sangat, misalnya seperti itu. Nah, caranya kita menambahkan di bagian depan. Nah, kata-kata keterangan seperti ini nanti kita tinggal letakkan di bagian depannya. Misalnya, totemo yasui ramen. Totemo yasui ramen. Ramen yang sangat murah. Totemo suteki na ramen. Ramen yang sangat bagus. Daisuki na ramen. Kenapa di sini daisuki? Ya, khusus untuk kata suka, kalau mau bilang sangat, kita tidak pakai totemosuki. Boleh pakai totemosuki, tapi bisa juga dengan daisuki na ramen. Seperti Doraemon, daisuki na Doraemon desu ne. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana untuk menanyakan benda tersebut yang seperti apa. Oke, sekarang di sini ada kue. Nihongo de wa keiki desu ne. Kore, inu. Oke, anjing desu ne. Inu. Soshite kore wa, kaban desu. Tas desu ne, kaban. Oke. Nah, untuk bertanya yang seperti apa atau yang bagaimana, kita menggunakan kata donna. Donna titik. Bendanya kita masukkan. Donna nani desu ka? Tatoeba, kore keiki. Donna keiki desu ka? Kore wa donna keiki desu ka? Oishii keiki. Oishii keiki. Jadi kue yang enak ne. じゃあ、どんな犬ですか？わあ、これは OK。 かわいいね。かわいい犬です。かわいい犬です。OK。 犬 yang lucu。ね。じゃあ、これはどんなカバンですか？これはどんなカバンですか？新しいカバンです。新しいカバンです。Das yang baru ですね。Das yang baru。どんなカメラですか？どんなカメラですか？カメラね。便利なカメラです。便利なカメラです。カメラyang praktis。OK。じゃあ、どんな人ですか？どんな人ですか？これ外国人ですね。どんな人ですか？男ですから、ハンサムな人です。ハンサムな人です。orang yang tampanね。そして、これ、何見てる？アニメですね。じゃあ、どんなアニメですか？どんなアニメですか？どんなアニメかな？じゃあ、面白いアニメを見ます。じゃあ、どんなアニメを見ますか？面白いアニメを見ますよ。Oke.じゃあ、di sini menonton anime yang lucu。じゃあ、例えば、これ、皆さんは東京リベンジのアニメ知ってますか？ Kalian tahu 東京リベンジ。じゃあ、東京リベンジはどんなアニメですか？どんなアニメですか？じゃあ、かっこいいアニメですね。いいアニメですね。面白いアニメですね。Baik, selanjutnya kita akan mengenalkan sedikit seperti kata sifat. Kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya seperti kata sifat, tetapi kalau di dalam bahasa Jepang ini sebenarnya bukan kata sifat. Dalam bahasa Jepang itu namanya fukushi, yaitu keterangan. Nah, di sini kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan hampir mirip seperti kata sifat. Contohnya di sini ada kata hayaku. Dari hayai, cepat. Lalu kemudian oishi, ya, oishi, enak, dan majime, rajin misalnya. Contoh kata yang lainnya ada daitai,
totemo, yoku, zenzen. Nah, misalnya daitai itu kira-kira atau kurang lebih untuk sesuatu jumlah. Totemo tadi sangat, dan yoku dengan baik atau baik, dan zenzen sama sekali untuk tidak. Nah, pemakaiannya untuk kata seperti ini bisa digunakan bergabung dengan kata sifat atau dengan keterangan kata kerja. Contohnya di sini, hayaku okimasu. Nah, ini berbeda dengan hayai karena di sini bukan sebagai kata sifat. Ini artinya dalam bahasa Indonesia sama, tetapi fungsi dan bentuknya berbeda. Hayaku okimasu artinya menjadi bangun cepat atau bangun awal. Hayaku okimasu. Ya, ini misalnya digabung dengan kata yang lain. Hayaku ikimashou, berarti ayo cepat berangkat, gitu ya. Ayo cepat pergi. Lalu contoh berikutnya, oishiku tabemasu. Oishiku tabemasu. Ini bukan makan sesuatu yang enak, tetapi oishiku tabemasu itu makan dengan nikmat, dengan enak sekali. Nah, kan kita kadang melihat teman kita menikmati sekali makanannya dan dia memakan dengan enak. Jadi oishiku tabemasu. Majime ni benkyou shimasu. Majime ni benkyou shimasu. Belajar dengan majime, tadi dengan rajin, dengan serius. Ya, dia belajar dengan serius. Kore 3時まで勉強しますね. Oke, majime ni benkyou shimasu. Ya, nah di sini menggunakan kata keterangan kata sifat. Nah, untuk kata sifat i bagian akhir berubah menjadi ku. Kalau kata sifat na itu na-nya digantikan dengan ni. Ya, jadi contohnya hayaku okimasu, oishiku tabemasu, majime ni benkyou shimasu. Nah, contoh lainnya misalnya seperti ini, ya daitai. Kira-kira misalnya nihongo ga daitai wakarimasu. Oke. Tabemono wa totemo oishii. Hai. Yoku benkyou shimashita. Yoku wakarimashita. Memahami dengan baik, dan zenzen wakarimasen. Zenzen wakarimasen. Nah, untuk zenzen sama sekali tidak, ingat dia harus dalam pola negatif. Jadi, untuk menggunakan kata tidak. Zenzen wakarimasen. Sama sekali tidak mengerti. じゃあ最後にこれ、OK、会話をチェックしましょう。はい、この会話、読みましょう。これは何ですか？ラーメンですよ。どんな食べ物ですか？有名で美味しい食べ物です。このラーメンをよく食べます。はい、これは何ですか？これはラーメンです。どんなラーメンですか？日本の有名で美味しい食べ物です。このラーメンをよく食べます。Ini apa? そうですね。Ini ramen. Ramen. どんな食べ物ですか? Ini makanan yang seperti apa? Makanan yang enak dan terkenal di Jepang. Makanan yang enak dan terkenal di Jepang. このラーメンをよく食べます。Saya sangat sering makan ramen. 美味しいです。勉強終わりました。Nah, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana menggunakan kata sifat bagian kedua ya. Kalau ingin belajar mandiri, kalian bisa belajar dengan buku-buku dari Andaliman Books. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan materi menarik pelajaran bahasa Jepang selanjutnya. じゃあまたね。バイバイ。